Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula utama istana VIP, Ruyan Wuji dan yang lainnya mengerutkan kening, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, di belakang Ruyan Wuji, ada 4 orang berdiri dengan hormat. Di antara mereka adalah Ruyan Chen, tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, serta 2 orang muda dan seorang murid perempuan. Di antara 2 orang muda, Ouyang Guanxin adalah yang tinggi dan ramping, yang lainnya adalah Fan Chengkun yang kekar. Murid perempuan dengan gaun putih panjang dan penampilan elegan itu persis Tuo Bameng. Ketiganya adalah 3 jenius dari Sekte Abadi-Abadi, para murid dari alam jiwa ilahi. Di tengah aula, ada seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan seragam istana jiwa abadi. Pria itu memiliki hidung bengkok dan sepasang mata yang tajam, mengungkapkan rasa percaya diri. Pria ini adalah He Chaoyang. Wanita lain terlihat seperti kembang sepatu yang keluar dari air, dan dia sangat menarik. Wanita ini adalah Li Suyue. Pada saat ini, Zhu Geyu turun dari lantai 2 ke lantai pertama dengan wajah muram. He Chaoyang dan Li Suyue buru-buru berlutut dan bersujud. Murid memberi hormat kepada kepala istana, ucap dari kedua murid. Baiklah, bangun, ucap dari Zhu Jiyu. Setelah Zhu Geyu meminta keduanya untuk bangun, niat membunuh yang kuat memenuhi tubuhnya, dan berkata Tan Yun harus mati. Kepala istana ini memerintahkan kalian semua, jika kamu bertemu Tan Yun dalam pertempuran untuk kualifikasi persidangan, bagaimanapun caranya, bunuh dia untuk tuan istana ini, ucap dari Zhu Jiyu. Tuan istana, yakinlah, murid ini pasti akan menyelesaikan tugas itu, ucap dari He Chaoyang dan Li Suyue berkata dengan keras. Zhu Geyu memerintahkan, gadis suci tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi percobaan. Anda harus memberi tahu Su Sisi sekarang dan memintanya untuk berpartisipasi, ucap dari Zhu Jiyu. Murid mematuhi perintah, murid pensiun. Jangan bingung dengan orang suci yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi, dia meninggalkan istana VIP. Pada saat ini, Ruyan Chen terkejut, menatap Ruyan Wuji dan berkata, "Ayah, apa maksudmu, Tan Yun tidak mati," ucap dari Ruyan Chen. Bajingan ini memang tidak mati, ucap dari Ruyan Wuji. Oke, bagus, Ruyan Chen sepertinya telah memikirkan sesuatu, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi, dan dia berkata dengan tegas, "Ayah, Tan Yun menggunakan tangan dan kakiku pada awalnya, dan kemudian memaksaku untuk berlutut di tanah keabadian. Sungguh memalukan, aku dipermalukan, anak ini harus membayarnya 2 kali lipat," ucap dari Ruyan Chen. Alis putih Ruyan Wuji bergetar, "Cener, ayahmu memperingatkanmu bahwa Tan Yun bukan sembarangan, jadi jangan memprovokasi dia sendirian," ucap dari Ruyan Wuji. "Ayah, aku tidak akan melalukannya, ayah, jika begitu, bantu putramu untuk berurusan dengan Tan Yun sekarang," ucap dari Ruyan Chen. Pada saat ini, Ruyan Wuji melihat ke belakang. Melihat Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuo Bameng, dan berkata, "Master Sekte ini memanggil kalian ke sini untuk memberitahu kalian bahwa tidak peduli siapa yang bertemu Tan Yun besok, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Master Sekte ingin kalian membiarkan dia disiksa dan kemudian membunuhnya," ucap dari Ruyan Wuji. Mereka bertiga berkata serempak, "Beil murid itu patuh," ucap dari ketiganya. "Yah, mundur," ucap dari Ruyan Wuji melambai ke 4 orang termasuk Ruyan Chen. Setelah mereka berempat meninggalkan istana VIP, Ruyan Chen melihat kembali ke mereka bertiga dan memerintahkan, "Ayo pergi, temani tuan muda ini untuk bertemu Tan Yun," ucap dari Ruyan Chen. "Tuan muda, penguasa baru saja menyuruhmu untuk tidak pergi." Sebelum kata-kata Fan Chengkun selesai, itu dipotong oleh Ruyan Chen, "Berhentilah berbicara omong kosong dan pergi dengan tuan muda ini," ucap dari Ruyan Chen. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng harus mengikuti jejak Ruyan Chen dengan pedang terbang dan menuju tepi danau 60.000 mil jauhnya. Di istana VIP,
Ruyan Wuji menatap Zhuge yang linglung dan bertanya, Tuan Istana Zhuge, Yukin adalah orang suci dengan kekuatan besar, mengapa dia tiba-tiba menyerah dalam pertempuran untuk kualifikasi, ucap dari Ruyan Wuji. Zhuge Yu tersenyum dan berkata, Tuan Istana memiliki pengaturan lain untuk Qiner. Oh, itu benar, Tuan Sekte Ruyan, mengenai lamaran pernikahanmu lebih dari 3 bulan yang lalu, Tuan Istana ini memikirkannya hari ini dan berpikir bahwa Qiner dan Tuan Muda dari Sekte Anda adalah pasangan yang sangat cocok. Master Istana ini telah memutuskan untuk berbicara dengan Guru Suci Nangong secara langsung setelah pertempuran para dewa selesai. Pada saat itu, Anda juga dapat membawa Ruyan Chen ke dinasti Suci Nangong, dan biarkan Guru Suci Nangong menemui Ruyan Chen, ucap dari Zhu Jiyu. Mendengar ini, Ruyan Wuji segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Istana Zhuge, atas pencapaian Anda, terima kasih, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, Zhuge Yu memutuskan, untuk membiarkan Nangong Yukin menikah sesegera mungkin, dan menjauh dari Tan Yun. Tan Yun, dengan kepala istana ini, kamu tidak dapat memikirkan persimpangan apapun dengan Qiner, ucap dari Zhuge Yu mencibir dalam hatinya. Sesaat kemudian, Ruyan Wuji memimpin 9 tetua sekte abadi-abadi dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhuge Yu. Setelah itu, lusinan tetua dari Istana Jiwa Abadi juga pergi satu demi satu. Zhuge Yu menghela nafas, datang ke pintu di lantai 2, mendorong pintu terbuka dan masuk. Guru, murid ini sudah mengetahuinya. Aku tidak akan membuatmu marah di masa depan, dan murid tidak akan ada hubungannya dengan Tan Yun. Jangan marah, oke, ucap dari Nangong Yukin sambil memegang tangan kanan Zhuge Yu. Sebenarnya, Nangong Yukin itu bermuka dua. Dia benar-benar tidak ingin dikurung di sini, jadi harus menyerah dulu. Hanya dengan cara ini dia bisa meninggalkan istana VIP dan pergi ke kakek Duan untuk meminta bantuan. Qiner, aku sangat senang kamu bisa menyetujui begitu cepat. Ngomong-ngomong, untuk menghindari pertempuran untuk kualifikasimu, kamu tidak tahan untuk memulai setelah bertemu Tan Yun, Su Sisi telah menggantikanmu, ucap dari Zhu Jiyu. Yah, kakak senior Su tidak lebih lemah dariku, dan itu adalah pilihan yang baik baginya untuk berpartisipasi. Guru, murid lelah, dan murid ingin kembali ke Suanyuan Gunung Binghan dan beristirahat, ucap dari Nangong Yukin. Oke, ayo pergi, ucap dari Zhuge Yu tersenyum. Tuer pensiun, ucap dari Nangong Yukin. Saat Nangong Yukin berbalik dan meninggalkan pintu, mata Zhuge Yu bersinar dengan presisi. Setelah Nangong Yukin melangkah keluar dari istana VIP, pedang terbang menghilang ke dalam malam. Namun, Nangong Yukin tidak tahu bahwa Zhuge Yu diam-diam naik ke langit dan mengikutinya dari kejauhan. Zhuge Yu telah bersama Nangong Yukin selama lebih dari 10 tahun, dan dia sangat akrab dengan temperamen Nangong Yukin. Dia tahu bahwa Nangong Yukin tidak akan dengan mudah mengubah keputusannya, tetapi Nangong Yukin mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dalam waktu singkat, yang membuat Zhuge Yu merasa bahwa jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Oleh karena itu, Zhuge Yu mengikuti Nangong Yukin untuk melihat apa yang ingin dilakukan Nangong Yukin. Setelah setengah jam, Zhuge Yu, yang terbang di langit malam, mengerutkan kening dan menemukan bahwa Nangong Yukin tidak kembali ke Gunung Suanbinghan, tetapi ujian terbang menuju lembah yang tenang ribuan mil di utara Gunung Suanbinghan. Mengapa dia mencari Duan Lao Zuo malam-malam, ucap dari Zhuge Yu bingung dan mengikuti dengan tenang. Di lembah yang sunyi, sebuah paviliun kuno dibangun. Wosh! Nangong Yukin mendarat di lembah dan berteriak ke paviliun, apakah kakek Duan ada di sana, ucap dari Nangong Yukin. Putri, tolong beritahu saya, ucap dari pria tua. Pada saat ini, suara hormat tua datang dari paviliun. Ketika Nangong Yukin mendorong pintu dan masuk, seorang lelaki tua berambut putih dengan tubuh bungkuk dan wajah seperti anak kecil berjalan dari lantai 2 menuju lantai pertama dengan kebaikan dari depan. Pada saat ini, jika orang tua dan kakek Tan Yun melihat lelaki tua ini, mereka pasti akan mengenali orang ini. Karena, lelaki tua ini, Duan Changtian yang datang ke Tan Mansion pada hari pernikahan Nangong Yukin dan Tan Yun.
Orang tua inilah yang memaksa Tan Yun untuk meminum pil kecanduan jiwa, dan setelah Tan Yun melupakan Nangong Yukin, dia membawa Nangong Yukin. Pada saat yang sama, di bawah instruksi ayah Nangong Yukin, dia menghapus ingatannya untuk Nangong Yukin. Pada saat ini, Duan Changtian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat sang putri sebelumnya, tetapi saya tidak tahu kenapa sang putri datang larut malam. Apa pesanan Anda?" ucap dari Duan Changtian. Setelah mengatakan ini, alis putih Duan Changtian berkedut, dan dia menemukan bahwa Nangong Yukin menangis tanpa henti. "Putri, ada apa denganmu? Katakan pada pelayan tua ini, siapa yang menggertakmu? Pelayan tua ini akan melampiaskan amarahmu," ucap dari Duan Changtian. Saat ini Nangong Yukin menangis seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan, dan melampiaskan keluhannya. "Putri, jangan menangis dulu, jika ada yang ingin kamu katakan, duduk dan bicaralah dengan budak tua ini perlahan," ucap dari Duan Changtian membantu Nangong Yukin untuk duduk. Setelah Nangong Yukin duduk, dia menyeka air matanya dan berkata, "Kakek Duan, saya menyukai seorang murid bernama Tan Yun, tetapi Tan Yun membunuh banyak murid dari Istana Jiwa Abadi selama persidangan sebelumnya di Tanah Abadi. Selain itu, statusnya tidak sebaik milikku, jadi guru tidak akan mengizinkanku untuk bergaul dengannya. Kakek Duan, guru juga mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ayah kerajaan tentang aku dan Tan Yun, dan ayah pasti akan membunuh Tan Yun. Kakek Duan, tolong bantu saya memikirkan cara, apa yang harus saya lakukan," ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, Duan Changtian berkata pelan, "Putri, jangan khawatir, budak tua ini akan memberimu beberapa ide solusinya," ucap dari Duan Changtian. "Iya," Nangong Yukin menunjuk, "dalam ingatanku, kamu paling mencintaiku, Kakek Duan, aku tahu kamu akan membantuku," ucap dari Nangong Yukin. "Tentu saja, budak tua ini pasti akan membantu kamu, Putri. Bisakah kamu membiarkan pelayan tua ini melihat seperti apa Tan Yun?" Pelayan tua ini sangat penasaran. "Seperti apa sebenarnya Tan Yun yang akan membuatmu jatuh cinta?" ucap dari Duan Changtian. "Oke," Nangong Yukin melambaikan tangan batu gioknya, dan embusan kekuatan spiritual berubah menjadi penampilan Tan Yun di depannya. Saat Duan Changtian melihat penampilan Tan Yun, ada jejak niat membunuh di matanya yang dalam, dan kemudian dia kembali normal, dan berkata sambil tersenyum, "Putri, ini sudah larut malam, kamu kembali untuk beristirahat dulu, budak tua ini akan segera berangkat ke Nangong Sengcao, secara pribadi kepada ayah kerajaanmu, aku akan mohon padanya," ucap dari Duan Changtian. "Hihi, Kakek Duan, kamu benar-benar baik pada Yukin," ucap dari Nangong Yukin menangis dan tertawa. "Tentu saja, budak tua ini telah melihatmu tumbuh dewasa, dan secara alami memperlakukanmu dengan baik. Putri, kamu pergi dan istirahatlah," ucap dari Duan Changtian. "Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Kakek Duan," ucap dari Nangong Yukin meninggalkan paviliun dengan gembira. Duan Changtian melangkah keluar dari paviliun, dan setelah melihat Nangong Yukin berjalan pergi, aura pembunuh melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan batu-batu besar di lembah berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Duan Changtian tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak, "Kamu tikus Fang mengintip orang tua ini, keluarkan orang tua ini," ucap dari Duan Changtian. "Duan tua, ini aku," dengan suara wanita, Zugeyu melesat keluar ke hadapan Duan Changtian. "Ternyata itu adalah Tuan Istana Zuge, jadi aku telah banyak menyinggungmu, mohon bersabarlah," ucap dari Duan Changtian sambil mengepalkan tangan. "Tidak masalah, Duan tua, apa yang baru saja Yukin katakan kepadamu, Tuan Istana ini juga telah mendengarnya. Kamu dan Tuan Istana ini juga teman lama, apakah kamu benar-benar menginginkannya untuk membantu Yukin ke syafaat ayah kerajaannya, dan membiarkan Tan Yun terus berkembang," ucap dari Zujiyu. Mata mendung Duan Changtian penuh dengan kesuraman, "Tidak, tentu saja tidak. Master Istana Zuge, ada beberapa hal, sudah waktunya untuk memberi tahu Anda, silakan datang dengan orang tua ini," ucap dari Duan Changtian. Duan Changtian berbalik dan berjalan ke paviliun membungkuk. "Hah," Zugeyu mengerutkan kening dan mengikuti dengan bingung.
Setelah mereka berdua duduk, Zhuge Yu bertanya-tanya, "Duan tua, apa yang ingin kamu katakan?" ucap dari Zhuge Yu. Tentu saja orang tua itu ingin mengatakan, "Tan Yun, kamu tidak selalu ingin tahu mengapa sang putri ketika melihatnya, dia selalu sakit, orang tua ini kan memberitahumu hari ini," ucap dari Duan Changtian. "Duan tua, tolong beritahu saya," ucap dari Zhuge Yu. Duan Changtian merenung sejenak dan berkata, "Orang tua ini akan menceritakan sebuah kisah dan kamu akan mengerti," ucap dari Duan Changtian. Kemudian, Duan Changtian memberitahu Zhuge Yu bahwa dia telah mengambil Nangong Yukin yang akan menikah dengan Tan Yun. Duan Changtian menghela nafas dan berkata, "Setelah saya membawa putri tertua kembali ke dinasti suci Nangong, guru suci meminta saya untuk menghapus ingatan putri tertua. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa cinta putri tertua untuk Tan Yun terlalu dalam. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia masih menderita serangan jantung," ucap dari Duan Changtian. Zhuge Yu, yang mempelajari seluk-beluk masalah ini, berkata dengan dingin, "Tan Yun, kodok ini ingin makan daging angsa, kamu seharusnya membunuh Duan tua. Duan tua, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin membunuh Tan Yun?" ucap dari Zhuge Yu. Duan Changtian merenungkan, membunuh Tan Yun itu sepele. Tapi itu akan merepotkan. Karena itu, orang tua ini sekarang akan kembali ke upacara suci Nangong untuk melaporkan masalah ini kepada guru suci. Guru suci akan membunuhnya, dan Tan Yun secara alami akan mati, ucap dari Duan Changtian. Zhuge Yu menyarankan, "Duan tua, bagaimana menurutmu? Mengapa jangan kembali ke dinasti suci Nangong untuk saat ini? Setelah pertempuran para dewa selesai, Master Istana akan menemani Anda ke dinasti suci. Tentu saja, akan ada juga Master Sekte Ruyan dan Tuan Muda Ruyan. Saat itu, ambil Kiner. Bagaimanapun pernikahan dengan Tuan Muda Ruyan diselesaikan," ucap dari Zhuge Yu. Mendengar ini, Duan Changtian mengangguk dan berkata, "Ya." Setengah jam kemudian, di tepi danau, Tan Yun yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, tiba-tiba mendengar suara sarkastik yang keras. "Hah? Bukankah ini teman Tao Huang Fu Shengzong? Mengapa begitu terlambat? Kenapa kamu tidak kembali ke gubuk untuk beristirahat? Mungkinkah aroma di gubuk itu terlalu kuat?" "Haha," ucap dari suara itu. Suara itu sedikit akrab, saat Tan Yun perlahan membuka matanya, kilatan mangsa melintas di matanya, tetapi ketika dia melihat Ruyan Chen memimpin jalan dua pria dan satu wanita menatap diri mereka sendiri dengan sinis tidak jauh. Swiss. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Nangong Ruksue melintas dan muncul di samping Tan Yun, menatap Ruyan Chen dengan mata buruk. "Tes, begitu banyak wanita cantik," ucap dari Ruyan Chen tertegun sejenak, dan ada sedikit kecabulan di matanya. Melihat adegan ini, kemarahan Tan Yun naik dari hatinya. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Di bawah sinar bulan, Tan Yun langsung menghilang di tempatnya dan muncul 300 kaki jauhnya. Cakar tangan kanannya tiba-tiba menonjol dan meraih leher Ruyan Chen yang tidak curiga. Bagaimana Ruyan Chen bisa memikirkan Tan Yun? Jika dia mengatakan dia akan melakukannya, dia akan menghindar. Ketika dia ingin bersembunyi, 5 jari Tan Yun sudah menjepit lehernya dengan erat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak, jika tidak, aku akan secara tidak sengaja memutar lehermu, jangan salahkan aku," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Ruyan Chen berkata dengan suara rendah. Fan Cheng Kun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng, yang berada di belakangnya, tidak peduli dengan kecepatan keterkejutan Tan Yun, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka berteriak. "Tan Yun, lepaskan tuan muda kami. Tan Yun, ini di Istana Jiwa, ini bukan di Huang Fu Shengzong Anda tidak akan diizinkan untuk main-main. Jika Anda melukai tuan muda kami sehelai rambut, Anda tidak bisa menanggung akibatnya," ucap dari mereka bertiga. "Tidak mampu menangguhnya, kalian bertiga tenanglah, jangan khawatir, Tuan Muda Ruyan dan saya adalah teman lama, bagaimana aku bisa menyakitinya," ucap dari Tan Yun. "Kalau begitu kamu lepaskan Tuan Muda kita," ucap dari Fan Cheng Kun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng berkata serempak.
Lepaskan, tentu saja aku harus melepaskannya. Dia adalah tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi yang bermartabat. Beraninya aku tidak melepaskannya. Apakah kamu memiliki kebiasaan makan camilan larut malam? Ucap dari Tan Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap dari Ru Yanchen sangat waspada. Aku akan bertanya sesuatu padamu, ucap dari Tan Yun. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya sedikit mengerahkan kekuatan, dan ujung jari dimasukkan ke leher Ru Yanchen, dan untaian darah menyembur keluar dari leher Ru Yanchen. Tan Yun, jangan impulsif, Ru Yanchen tampak panik. Tan Yun, brengsek, lepaskan tuan muda kita, ucap dari Fan Chengkun dan Ouyang Guanxin dan Tuo Bameng ketika melihat darah di leher Ru Yanchen, meraung dengan suara serak. Tan Yun mencubit leher Ru Yanchen, tidak dapat membantah, biarkan ketiga anjingmu tutup mulut untukku, ucap dari Tan Yun. Ru Yanchen melihat ke belakang dengan susah payah, dan berkata kepada mereka bertiga. Jangan bersuara, tutup mulut kalian, ucap dari Ru Yanchen. Ya, 3 anjing yang baik, Tuan Muda Ru Yan, apakah Anda makan malam-malam ini, ucap dari Tan Yun. Tidak, ada apa, ucap dari Ru Yanchen. Itu benar, saya mengundang Anda untuk makan cukup, ucap dari Tan Yun mencibir. Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan ledakan kekuatan spiritual melesat 100 kaki. Setelah meledakkan lubang besar dari pintu gubuk, kekuatan spiritual menelan sebuah kotoran sekelompok binatang roh dan digantung di depannya. Tan Yun, jangan, ucap dari Ru Yanchen melihat kotoran binatang buas di depannya, dan perutnya terbalik. Tan Yun, kamu bajingan kecil, beraninya kamu. Tan Yun, kamu sombong, ucap dari Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng sangat marah sehingga mereka melemparkan pedang mereka. Apa? Bajingan kecil, mata Tan Yun membeku, tangan kanannya mencubit leher Ru Yanchen dengan erat, dan dia berkata dengan suara rendah, biarkan mereka bertiga memakannya untukku, ucap dari Ru Yanchen. Tan Yun, aku tidak bisa dipermalukan. Ah! Sebelum Ru Yanchen selesai berbicara, dia berteriak. Tangan kiri Tan Yun lah yang mengangkat kedua jari ke leher Ru Yanchen, mencicit. Seolah-olah akan patah kapan saja. Tan Yun, berhenti, ucap Ru Yanchen. Kemudian Ru Yanchen melihat kembali ke mereka bertiga dan meraung, mengapa kalian berdiri diam, datang dan makan, ucap dari Ru Yanchen. Tuan muda, Tuo Bameng menutupi bibirnya, dia sangat ingin muntah, hal yang sama berlaku untuk Ouyang Guanxin dan Fan Chengkun. Datang dan makan, ucap dari Ru Yanchen berteriak dengan marah. Tan Yun menggunakan kamera telefoto, dan segera, kotoran yang tergantung di depannya dibagi menjadi 3 bagian, ditembakkan ke udara rendah, dan digantung di depan mereka bertiga. Begitu mereka bertiga memejamkan mata dan baru saja membuka mulut, 3 bola kotoran sudah menembus ke dalam mulut mereka bertiga, mencapai tenggorokan mereka. Puff! Wow, mereka bertiga membungkuk dan muntah. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa Tan Yun harus mati besok. 3 anjing, beraninya kamu menggonggong di depanku, ucap dari Tan Yun mencibir. Dan mencekik leher Ru Yanchen dengan tangan kanannya, dan memerintahkan, buka mulutmu. Ru Yanchen tidak punya pilihan selain membuka mulutnya lebar-lebar. Ru Yanchen memberi isyarat dengan tangan kirinya, dan segumpal besar kotoran terbang keluar dari gubuk, tergantung di depan Ru Yanchen. Hehe Tan Yun tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ru Yan, ayahmu mengatakan sesuatu sebelum malam ini, dia berkata bahwa dia bisa melakukannya, apapun yang dia mau makanlah, jika kamu tersedak, ada air di danau itu. Tepat pada waktunya, aku akan menuruti saran ayahmu dan mencobanya, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, segumpal kotoran mengalir ke mulut Ru Yanchen, dan kemudian, Tan Yun mencekik leher Ru Yanchen, menginjak pedang terbang, menyapu ke danau, dan menekan kepala Ru Yanchen ke danau dengan tangan kanannya. Ru Yanchen tutup mulut, Tan Yun menghantamkan tinju kirinya ke perut bagian bawah Ru Yanchen. Ru Yanchen membuka mulutnya kesakitan, dan air danau masuk ke mulutnya. Hahaha, saudara ipar, pengunjung adalah tamu, Anda harus membiarkan Tuan Muda Ru Yan makan dan minum dengan baik, ucap dari Sue Zian bertepuk tangan. Iya,
Tan Yun mengangkat Ruyan Chen dengan tangan kanannya setelah mengisi Ruyan Chen, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah sampah, dan kamu berani memprovokasiku berkali-kali, menyingkir dari jalanku, ucap dari Tan Yun. Retak. Tepuk lala. Tan Yun melemparkan Ruyan Chen ke dalam danau, memercikkan puluhan meter air. Ruyan Chen menginjak pedang terbang, naik ke langit dari danau, dan terbang bersama mereka bertiga, meraung, Tan Yun, tunggu, besok kamu mati, ucap dari mereka berempat. Keesokan harinya, puncak setinggi 300.000 kaki terpotong di tengah, berdiri di antara langit dan bumi, Seng Tiantai. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, ada kekuatan besar di benua hukuman surgawi, dan disinilah dia melewati kesusahan dan naik, oleh karena itu, dinamai Seng Tiantai oleh generasi selanjutnya. Pada platform, ada platform tinggi yang sangat besar. Di paviliun langit di sebelah platform tinggi, diambil satu baris kursi dan dua baris kursi. Pada saat ini, Zhuge Yu dan puluhan tetua dari Istana Jiwa Abadi sedang duduk di kursi. Di sisi kiri kursi bawah, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen duduk. Di sisi kanan kursi berikutnya, duduk Ruyan Wuji dan 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi. Di ruang terbuka besar di depan platform tinggi, lebih dari 5 juta murid dari Istana Jiwa Abadi berdiri dengan rapi. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan berpakaian minim. Di barisan depan para murid, Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Nangong Ruxue berdiri berdampingan. Di sisi kiri Tan Yun, berdiri murid-murid Istana Jiwa Abadi, He Chaoyang, Li Suyue, dan Su Sisi. Di sebelah kanan Tan Yun adalah Ruyan Chen, Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuo Bameng. Pada saat ini, Ruyan Chen dan 3 orang lainnya, menatap Tan Yun dengan ganas, jika mata bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. Sungguh memalukan bagi mereka berempat bahwa Tan Yun membiarkan mereka makan kotoran tadi malam. Hehe, apa yang kalian lihat, ucap dari Tan Yun memandang mereka berempat ke samping. Jika kalian masih ingin makan, aku akan mengundangmu hari lain untuk membiarkan kamu memakannya, bagaimana, ucap dari Tan Yun. Bagaimana mereka berempat bisa mempublikasikan hal memalukan seperti itu? Mereka tidak menyebar, jangan menunggu sampai tidak ada yang tidak menyebar, bukan? Di paviliun, Ruyan Wuji menatap Ruyan Chen, wajah tuanya yang keriput menunjukkan sedikit kecurigaan, dan bertanya, Cener, apa yang Tan Yun sebut mengundang kamu makan, ucap dari Ruyan Wuji. Ayah, bukan apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Tan Yun, ucap dari Ruyan Chen membungkuk. Tan Yun mengerutkan kening, Tuan Muda Ruyan, Anda tidak asli, kan, saya mengundang Anda semua untuk makan tadi malam, bagaimana Anda tidak mengakuinya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ucap dari Ruyan Chen merasakan panas membara di wajahnya ketika dia berbicara. Ini seperti ditelanjangi untuk ditampilkan di depan umum. Tuan Muda Ruyan, bagaimana Anda bisa menyangkalnya, ucap dari Tan Yun mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan menatap Ruyan Wuji, dan kalimat berikutnya membuat Ruyan Wuji hampir kabur. Master Sekte Ruyan, tolong nilai generasi yang lebih muda, ucap dari Tan Yun tampak sedih, dan dengan sengaja mengeraskan suaranya. Generasi muda belajar dari putramu bahwa dia memiliki kebiasaan makan camilan larut malam, jadi generasi muda akan mengikutimu. Seperti yang Anda ingatkan sebelumnya, aku memberi anak Anda cukup kotoran dari gubuk, dan kemudian membiarkan dia minum cukup air dari danau, ucap dari Tan Yun. Wosh! Ruyan Wuji tiba-tiba berdiri, dengan urat biru di wajahnya, meraung, Tan Yun, kamu mencari kematian, ucap dari Ruyan Wuji. Ruyan Wuji sangat marah sehingga dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tan Yun akan membiarkan putranya memakan kotoran binatang buas. Makan saja, dan katakan di depan umum. Bukankah ini tamparan di wajah? Pada saat yang sama, Ruyan Wuji sangat membenci Ruyan Chen. Tadi malam, dia mengatakan kepada putranya untuk tidak memprovokasi Tan Yun, tetapi putranya tetap pergi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Semua wajah hilang.
Pada saat ini, 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi tidak bisa menahan perasaan dingin. Tan Yun ini hanya berani membiarkan Tuan Muda makan kotoran. Di sisi lain, Zhuge Yu dan lusinan tetua dari Istana Jiwa Abadi Jiwa juga merasa jijik. Adapun 5 juta murid penyempurnaan jiwa dari Istana Abadi, sementara mereka memusuhi Tan Yun, ada juga banyak yang harus mengagumi keberanian Tan Yun. Berani membiarkan Tuan Muda Sekte Abadi-Abadi memakan kotoran, Anda harus tahu bahwa Ru Yanchen akan menjadi Tuan Sekte berikutnya dari Sekte Abadi-Abadi di masa depan. Jelas, Ru Yanchen tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu yang dibawa Tan Yun kepadanya. Tan Yun menatap Ru Yan Wuji, yang sangat marah dan jengkel, bermain dengan seleranya. Master Sekte Ru Yan, Anda sangat marah, sehingga generasi muda yang marah adalah kesalahannya. Lagi pula, anakmu sudah makan semuanya. Tidak ada gunanya kamu marah, bukan? Tapi serius, Junior harus berterima kasih atas saranmu. Jika tidak, Junior akan bodoh. Bagaimana dia bisa berpikir untuk membiarkan putramu? Tan Yun berhenti dan berkata lagi dengan keras, makan omong kosong, ucap dari Tan Yun. Ru Yan tersenyum marah. Oke, bagus, bagus. Tan Yun, jika kamu punya benih, kuharap kamu bisa selamat nanti, ucap dari Ru Yan Wuji. Master Sekte Ru Yan, yakinlah, Junior ini tidak akan mengecewakanmu. Generasi muda pasti akan membunuh murid-muridmu dari Sekte Abadi-Abadi, dan kemudian bertahan hidup, ucap dari Tan Yun. Siapa Tan Yun? Dia orang yang telah melalui banyak kesulitan dan memiliki ingatan akan mantan Mahatinggi Hong Meng, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anak yang bicaranya tajam, Master Sekte ini akan melihat bagaimana kamu akan mati nanti, ucap dari Ru Yan Wuji tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Tan Yun, setelah dia meninggalkan kalimat yang kejam, melihat kembali ke Zhuge Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Istana Zhuge, mulaikan, ucap dari Ru Yan Wuji. Pada saat ini, Tan Yun melihat cahaya menatapnya, dia menoleh untuk melihat-lihat, tetapi melihat Nangong Yukin dalam gaun merah muda di depan murid-murid Istana Jiwa Abadi menatapnya, dengan ekspresi yang dalam di matanya yang indah, dia sangat khawatir. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, seolah-olah kata-kata, aku mencintaimu. Nangong Yukin mengangguk pelan, jantungnya berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan rasa malu yang kuat di wajahnya yang cantik. Pada saat yang sama, bibir merahnya sedikit terbuka. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi, ucap dari Nangong Yukin. Tan Yun mengangguk dan berkata dalam hati, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Nangong Yukin menundukkan kepalanya dan hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasakan Zhuge Yu di paviliun menatap dirinya sendiri dengan wajah marah, jadi dia langsung menutup mulutnya. Di paviliun, Zhuge Yu mengalihkan pandangannya dari Nangong Yukin dengan kekecewaan, dan segera bangkit dan berkata, hari ini setiap 10 tahun sekali. 3 murid sekte kuno bersaing untuk kualifikasi untuk uji coba medan perang para dewa. Di hari pertempuran, pertama-tama, atas nama semua tetua dan murid di istanaku, Tuan Istana ini menyambut kedatangan Huang Fu Shengzong dan teman-teman Taois Sekte Abadi-Abadi. Selanjutnya, Tuan Istana ini akan berbicara tentang aturan pertempuran. Karena kompetisi sebelumnya dalam pertempuran, Istana Jiwa Abadi saya memenangkan tempat pertama, Sekte Abadi-Abadi kedua, dan Huang Fu Shengzong adalah yang ketiga. Oleh karena itu, kali ini, 3 murid Abadi-Abadi Sekte memimpin satu demi satu, dan ditantang oleh 3 murid Huang Fu Shengzong. Pertempuran ini adalah permainan terbaik dari 3 orang. Jika Sekte Abadi-Abadi berhasil bertahan, Anda dapat memperoleh kualifikasi untuk bersaing dengan 3 murid Istana Jiwa Abadi saya untuk tempat pertama, dan Sekte Abadi-Abadi akan dieliminasi dan masih akan menjadi tempat ketiga. Tentu saja, jika Huang Fu Shengzong menantang Sekte Abadi-Abadi dan menang, maka selanjutnya, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Istana Jiwa Abadiku untuk tempat pertama. Jika 3 murid dari Sekte Abadi-Abadi mengalahkan 3 murid Huang Fu Shengzong, dan seseorang terluka, maka mereka dapat digantikan dalam pertempuran terakhir dengan murid-murid Istana Jiwa Abadiku, ucap dari Zhuge Yu.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.